warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sejarah Pemikiran Islam akan membahas tentang Syekh Hussein Nasr, yaitu di mana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Amalia Mafira Ramadhani, yang kedua Regar Prasetyo, ketiga Jenny Arsyad, dan yang terakhir Dermawan Sudarwin. Langsung saja kita ke pembahasan pertama tentang biografi singkat Syekh Hussein Nasr. Syekh Hussein Nasr merupakan seorang intelektual Islam dan guru besar di berbagai universitas di dunia barat. Beliau lahir di Teheran, Iran, dari keluarga ahli bait yang terpelajar. Ibunya terdidik dalam keluarga ulama, sedangkan ayahnya, Syekh Waliullah Nasr, merupakan seorang dokter dan pendidik pada dinasti Qajar yang diangkat sebagai pejabat yang setingkat menteri pada masa Reza Pahlavi. Nasr dapat dikatakan sebagai sosok tipikal cendekiawan Muslim yang dibesarkan dalam dua tradisi, yaitu Islam tradisional dan Barat ulama, dan dibesarkan dalam tradisi Syiah tradisional. Pendidikan dasarnya diperoleh secara informal dalam keluarga. Ayahnya juga mengirim Nasr untuk belajar kepada sejumlah ulama di Qum atau kota suci umat Syiah untuk mendalami filsafat, ilmu kalam dan tasawuf. Ia juga mendapat pelajaran menghafal Al-Quran dan syair-syair Persia klasik yang pada masa berikutnya sangat membekas di dalam memperoleh pendidikan barat modern melalui dua lembaga, yaitu pendidikan tinggi yang termasuk terkemuka di Amerika Serikat. Selanjutnya, konsep pemikiran Syekh Hussein Nasr akan dijelaskan oleh teman saya, Dermawan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep pemikiran Syekh Hussein Nasr. Dalam kritik yang sangat keras dan berani, terutama terhadap Barat, yang berkaitan dengan krisis peradaban modern. Menurutnya, Barat mengisolasi manusia dari esensinya dengan menghilangkan spiritualitas manusia yang merupakan tulang punggung manusia. Ketika manusia gagal menjadikan spiritualitasnya sebagai tonggak manusia, itu berarti mereka telah yang dihiasi dengan absolutisme yang karena alasan apapun mengarah pada ketidaksadaran dewa, tampil memandang aturan-aturan Tuhan sebagai hal-hal yang salah. Jika kenyataan bahwa manusia modern sudah mulai berkembang, Nasr menawarkan solusi baru yang disebut filsafat perennial. Filsafat perennial adalah sebuah konsep yang dirancang untuk menyadarkan manusia bahwa Tuhan wujud mutlak. Tuhan adalah wujud mutlak, sumber segala bentuk, termasuk banyak agama dan tempat peribadatan. Dari sudut pandang perennial, tidak dapat dihindari bahwa dunia modern tidak lagi memiliki cakrawala spiritual, bukan karena tidak ada cakrawala spiritual, tetapi karena manusia modern hanya hidup dan memandang sesuatu dari sudut pandang lebih eksisten, sehingga tidak ada cakrawala spiritual pusat pada spiritualitas mereka, sehingga membuat mereka lupa siapa mereka sebenarnya. Juga dalam pandangan Nasr, akar dari krisis lingkungan yang melanda dunia saat ini sebenarnya adalah krisis metafisik, sehingga solusi yang diajukan untuk masalah ini adalah kembali ke prinsip-prinsip metafisik tradisional. Tidak berarti bahwa solusi teknis praktis tidak penting, namun mendasarkan penjelasan krisis ini pada solusi teknis yang murni praktis akan menyebabkan masalah yang sebenarnya tidak dapat ditangani dengan baik. Dalam pandangan Nasr, metafisika adalah tentang ilmu realitas, atau lebih khusus lagi pengetahuan antara realitas dan ilusi, atau pengetahuan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang hakikatnya atau realitasnya, yang juga
berarti pemahaman yang utuh. Sienta Sacra tidak hanya membuat prinsip-prinsip metafisika, tapi juga prinsip-prinsip berbagai ilmu pengetahuan tentang keteraturan alam semesta. Itu Sienta Sacra adalah pengetahuan tentang prinsip-prinsip yang juga merupakan realitas absolut. Cabang meliputi dunia mikro dan dunia makro. Dunia makro mewakili alam semesta dan dunia mikro tidak lain adalah manusia yang sebagai penghuninya. Simbol dari Sienta Sacra perspektif metafisik Syed Hussein Nasr menjelaskan bahwa kebijaksanaan manusia erat kaitannya dengan kitab suci. Di sini tidak hanya merupakan kitab suci dalam bentuk luar, tetapi juga dalam kitab suci ia adalah pusat manusia, dan disitulah letak kebijaksanaan sejati. Pengetahuan sejati manusia tentang Tuhan akan sangat mempengaruhi sikapnya terhadap alam semesta sebagai manifestasi Tuhan. Kontribusi Sienta Sacra dalam pandangan metafisik dari Syed Hussein Nasr ini betul manusia untuk memperlakukan alam apa adanya. Manusia dapat memanfaatkan alam, namun harus tetap memperhatikan keseimbangan ekologi. Selanjutnya saya serahkan kepada sehingga perlu situasi yang benar ya standar yang kesatuan yang awal dan tujuan semua yang ada. Menurut Nasr, apabila manusia modern ingin mengakhiri kedua bersifat dan kesetaraan yang timbul akibat perbuatan sendiri lantaran disingkirkannya dimensi keilahian dalam jiwa, maka mau tidak mau pandangan serta sikap hidup keagamaan harus dihidupkan kembali dalam kehidupan baru, karena Nasr memilih sebagai alternatif ke dengan bahkan ia dan yang saat ini oleh karena tahu tahu jahat lah ini dikarenakan tahu telah berikan energi semangat dalam bukan permasalahan dalam yang kita tahu merupakan dimensi batin atau esoterik Islam awal kuliah bagi dan berusaha untuk mengambil langkah lebih lanjut menuju kebenaran atau hakikat. Itu merupakan ajar virtual caranya untuk dia dan kan mendapat kebenaran ketika dan demikian merupakan
Baik, untuk saudari Jenny, apakah sudah selesai membawa materinya? Baik, selanjutnya kita beralih kepada realitas konsep tasawuf Syekh Hussein Nasr di kehidupan modern. Jadi, suatu gambaran yang menunjukkan realitas kehidupan modern menurut Syekh Hussein Nasr sejujurnya sedang menghadapi sebuah dunia yang mengecewakan. Artinya, terdapat kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, Syekh Hussein Nasr ini berpendapat bahwa manusia modern itu hidup dalam sebuah dunia sosial dari nilai-nilai yang berat sebelah dan bertentangan yang tidak dapat memberikan suatu kepastian akhir di kehidupan tersebut. Jadi manusia modern itu dihadapkan pada tanggung jawab dan pilihan di antara nilai-nilai lama dan nilai-nilai baru. Dalam kondisi masyarakat yang seperti itu, paling tidak ada dua pilihan, yaitu menyesuaikan diri atau tetap bertahan. Akan tetapi, pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana manusia modern harus menyesuaikan diri, atau seberapa kuat manusia modern bisa bertahan di tengah gelombang modernisasi yang terimplikasi sekularisasi. Dengan kata lain, dunia kini semakin panas sehingga umat manusianya pun itu semakin kegerahan. Kondisi yang dialami manusia barat tersebut nampaknya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah terjadi pada dunia Islam. Pada masa kontemporer ini, mereka terombang-ambing oleh dua buah kekuatan, di satu pihak kekuatan tradisi Islam dan di pihak lain kekuatan sekularisasi dan modernisasi. Orang Islam sedikit banyak telah terpengaruh oleh kehidupan modern di dalam medan polarisasi di antara dua macam pandangan dan sistem nilai yang bertentangan. Pada satu sisi, nilai-nilai Islam merupakan sebuah pesan dan petunjuk bagi manusia di dalam perjalanan hidupnya, yakni sebuah Weltanschauung yang berdasarkan pada pandangan bahwa manusia sebagai khalifah Allah sekaligus hamba yang sempurna serta menaati segala perintahnya. Jadi pada sisi yang berseberangan, orang Islam menyaksikan bahwa hampir semua asumsi-asumsi dasar dari peradaban barat modern itu merupakan antitesa dari prinsip-prinsip Islam yang mulia itu. Ia menyaksikan betapa alam semesta direndahkan menjadi satu level yang realitasnya itu mengorbankan penghambaannya kepada Tuhan, sehingga manusia tidak dipandang sebagai khalifah, tetapi sebagai khalifah egonya sendiri, atau khalifah dari kekuatan duniawi. Kemudian berdasarkan pandangan Syekh Hussein Nasr, sifat hakiki manusia teomorfisme itu disangkal secara terang-terangan, dan sifat yang dinyatakan Al-Quran sebagai Al-Fitrah itu berada pada Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dengan hilangnya batasan-batasan yang dianggap dan diyakini sebagai sakral atau absolut, manusia modern lalu melingkar-lingkar dalam dunia yang serba relatif, terutama sistem nilai dan moralitas yang telah dibangunnya. Mungkin seperti itu.
Saya rasa ini merupakan presentasi kami dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.